Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Cagum. Jadi kali ini di depan kalian udah bisa kalian lihat sendiri ada Yamaha XSR 155 alias 155cc. Dan kali ini gue bakal review singkat dan first impresi tentang motor Yamaha XSR. Attention dulu ya, gue nge-review jam 12 siang dan ini lagi panas-panasnya, jadi mata gue agak sipit. Jadi mohon dimaklum. Selanjutnya di sini gue bakal ngejelasin sedikit tentang konsep dari Yamaha XSR. Nah, konsepnya ini sebenarnya Yamaha ini ngejarnya ke retro, tapi menurut gue motor ini tuh nggak retro-retro banget, nggak klasik gitu ya, nggak terlalu bener-bener klasik folk alias semi retro, lebih cenderung dekat ke modern. Nah, untuk tampilannya mari kita kupas. Sesuai yang tadi gue bilang, gue bakal ngupas tentang tampilan dari Yamaha XSR 155. Kalau misalkan konsepnya Yamaha ini ngejarnya ke retro, tapi nggak retro-retro banget. Karena yang pertama kita lihat tampilannya di sebelah sini. Ini tampilannya Delta Box ya, ada box gede di sini yang basicnya kalian kalau misalkan pengguna Yamaha Vixen, MT-15, Sabre, ya nggak akan asing sih sama frame Delta Box ini. Terus kedua, kalau misalkan motor klasik, tampilan mesinnya nggak kayak gini. Ini lebih cenderung ke motor modern dan ya kalian bisa lihat sendiri ini udah full injeksi. Oke, untuk dari segi footstep, nanti kalian bisa ngelihatnya pas dinaikin ya. Ini footstepnya itu condong ke belakang. Kalau misalkan klasik, footstepnya itu kadang sejajar sama mesin, nggak terlalu sejajar banget, tapi tegak di sebelah sini. Kalau misalkan ini agak condong mundur ke belakang, jadi posisi riding posture lu nggak tegak-tegak amat, cenderung lebih bungkuk, ya macam motor sport lah. Karena ini konsepnya dari Yamaha Sport Heritage. Nah, oke. Selanjutnya kita bahas di bagian depan ya. Kalau tadi kita udah bahas bagian samping kiri, di bagian depan kalian udah bisa lihat sendiri kalau misalkan shocknya ini sudah mengusung temanya itu USD. Jadi kesannya lebih keker, lebih ganteng. Nah, terus untuk shock belakangnya juga ini udah monoshock, tapi belum bisa kelihatan ya di depan. Terus di bagian lampu di atasnya itu ada LED. LED-nya ini bisa kayak senja. Terus kalau misalkan si motor dalam keadaan nyala itu jauh lebih bagus. Ini shocknya udah mengusung tema USD, dan kalau misalkan kalian pengen ngerasain tentang tipikal shocknya, mungkin nanti gue bakal bahas di pas riding. Tapi pas gue coba, shocknya ini nggak terlalu empuk, juga nggak terlalu keras, ya medium lah untuk tipikal motor klasik kayak gini. Dan ya ini udah ganteng menurut gue pakai USD, karena biasanya kalau motor-motor klasik yang tua-tua itu kan masih teleskopik ya, ini udah gambot gitu. Terus di bagian depan ini lampu sennya udah diganti pakai yang custom, karena bawaannya Vixen banget. Lampunya kurang enak dilihat gitu lampu sennya kalau misalkan bawaan ori dari dealernya, dan ya ini udah lebih cocok kayak gini. Next. Dan sekarang ke bagian belakang ya. Di sini kita bakal bahas bagian belakang, yaitu di kamera udah nampil nih knalpot. Dan ya ini salah satu desain knalpot yang menurut gue kurang suka, karena tampilannya berasa gimana gitu ya. Mungkin ini lebih ngejar ke bentuk ban yang gambot, jadi tampilan knalpotnya kayak gini. Terus ini ada aksesorisnya di sini. Sepertinya bahannya aluminium. Di tangki mungkin semi aluminium ya kelihatannya gitu. Kalau misalkan di kamera aluminium, padahal ini kalau misalkan kita coba tekan-tekan atau kita ketok-ketok, ini bahannya plastik. Nggak tahu kedengeran nggak, ini bisa dipencet-pencet, itu plastik, lebih kayak kondom tangki. Terus untuk spesifikasi joknya,
joknya cukup keren sih warnanya, terus empuk, lebar, ya cukup enak buat didudukin sama pantat gitu. Terus ke bagian belakang, ini bawaan dari dealernya ya udah pakai bawaan dari dealernya ini spakbor panjang dan ini udah dicopot. Nah, selanjutnya kita kupas bagian atas ya. Untuk di bagian atas ini spionnya juga udah diganti. Awalnya ya spionnya standar lah di sini. Sekarang ini udah pakai model bar end jalu. Terus untuk tampilan kokpit ini, kalau kalian user Sabre pasti kalian gak asing sih sama tampilan kokpit ini. Terus untuk speedometer ini desainnya modern banget ya, bulat terus digital. Dan panelnya di sini cukup lengkap. Di sini panel speedometernya ada sein, terus ada ya indikator engine, ada RPM, terus di sini ada indikator gearnya juga. Terus di sini ini kilometernya masih 612, baru turun banget. Yap, untuk tampilan atas mungkin cuman segitu. Nanti kita coba lihat kupas pas lagi riding kayak gimana sih tampilan speedometernya. Tapi untuk tampilan speedometernya ini agak gelap ya. Kalau misalkan di bawah sinar matahari kayaknya kurang, tapi kalau malam hari kayaknya ciamik banget lah. Oke, segitu aja review di tempatnya. Kita coba nanti sambil riding. Oke, ngelanjutin review yang tadi. Ini gua nggak tahu ya audionya bener atau enggak, karena helm gua pakainya helm Halpes. Jadi nggak tahu nih si audio masuk atau enggak. Kalau enggak mungkin nanti gua dubbing. Nah, oke, impresi pertama gua menaiki motor ini sekalian dipoto ya. Motor ini cukup keren untuk nyantai, nyaman, joknya gede, kita duduk juga nyaman. Nah, motor ini tuh Yamaha XSR 155. Dan kalau misalkan suara mesin buat kalian yang pengguna MT-15 Sabre, kalian gak akan asing dengan suara mesin kayak gini. Ya ini Pixen lah suaranya. Kita gak asing dengan suara kayak gini. Terus kita ulas dari mulai riding postian dulu. Jadi untuk posisi riding motor ini sama sekali nggak dapat posisi riding klasik atau misalkan retro ya, karena lebih cenderung motor ini posisi ridingnya sport. Kenapa gua bilang sport? Karena kalau misalkan kelihat si kaki ini nggak dalam keadaan posisi lurus. Jadi si kaki ini nggak lurus gini melainkan ke belakang. Akhirnya posisi riding gua kayak nunduk gitu. Cuman gua yang terbiasa naik motor sport lebih dapat feel-nya, lebih suka posisi ini. Lebih enak aja. Tapi kalau misalkan kalian yang nggak terbiasa dengan posisi riding sport gini dan lebih suka klasik, kalian akan sedikit ngerasa pegel di tangan. Nah, buat tampilan kokpit kita ulas ke speedometer ya, habis riding postian. Nggak tahu nih speedometernya kelihatan enggak, karena di bagian speedometer kalian bisa lihat di sini ada RPM tampilannya, terus ada riding gear alias gear indikator, terus oil meter, terus fuel meter, ada sein, engine meter, cukup lengkap untuk tampilannya. Cuman ya itu cahaya dari speedometer digitalnya ini kurang muncul. Jadi kalau misalkan siang hari kayak gini kayaknya tampilannya kurang. Ini feel-nya udah lebih dapat. Part barnya karena udah diganti sama bar end ya.
Untuk tarikan, karena gue lagi di foto, gue belum bisa ngebetot gas, tapi ekspektasinya 155 cc full injeksi, ya tarikannya sama aja sih kayak kalian bawa Vixen, cuman beda 5 cc doang. Maksud ya kalau misalkan dari segi riding cuman segitu ya. Yang penting kayaknya untuk harian motor ini cukup rekomen, cukup enak gitu. Dibawa buat riding santai ya, feel-nya dapat. Dan buat kalian yang menurut gua nggak suka terlalu klasik atau pengen aliran klasik modern, ya kalian ngambilnya ke sini. Kenapa? Karena motor ini tuh menurut gua, untuk tipikal gua suka sama motor ini, walaupun ya nggak retro banget, karena emang gua kurang terlalu suka sama yang desain terlalu klasik ya, kecuali di sportnya kayak sport NSR kayak gitu. Kalau misalkan untuk yang motor-motor kayak gini atau bisa dibilang naked bike, gue lebih suka yang agak-agak modern. Wheel salib. Ya kalau misalkan kelihatan dari depan sih ini lampunya juga keren, apalagi kalau misalkan kita nge-reviewnya malam hari, ya kita bakal lebih dapat feel-nya sih kalau pengen ngeliatin lampu. Dan seperti gua bilang, untuk tampilan di saklar gas kayak gini, kalian kalau misalkan pemakai Yamaha Sabre udah nggak asing dengan saklar seperti ini. Ini untuk koplingnya, nggak tahu, pas awal mulai di gigi 1 itu kopling agak jauh bukaannya, tapi untuk keempukannya empuk sih, koplingnya enak. Jadi gue sekalian foto panning sama Brilliant Cat Project. Lagi ya, intinya motor ini asik dah kalau misalkan buat hobi atau motor hobi. Motor ini cukup stylish gitu buat dimilikin. Tapi misalkan kalian pengen yang klasiknya pol atau yang klasik banget, kalian bisa ngambil pilihannya bukan Yamaha XSR, atau kalian bisa pilih yang klasik banget itu, kalian bisa ngambilnya WR175. Itu klasik pol dah menurut gua. Ini untuk viewpoint dari spion bar end-nya juga cukup enak ya kalau di motor kayak gini, terus nyekup ke atas, belakang fungsional banget. Ajib pokoknya. Semoga suara mic-nya bagus. Dan untuk modifikasi dari motor ini, seperti yang gue bilang di vlog yang awal, motor ini udah ganti lampu sein. Karena kalau kalian tahu, jijik banget lah lampu seinnya. Lampu seinnya itu kayak, kalau kalian hafal ciri khas Yamaha dari tahun ke tahun tuh, lampu sein Vixen itu lampu sein masang di mana aja tuh. Di R25 di mana bawaannya lampu sein itu semua, cuy. Kita udah mau sampai ke Tikum. Thanks for watching, dan forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. And sekarang gua udah ada di jauh.